Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Sekarang saya akan bercerita soal nasib rancangan undang-undang perampasan aset. Isu itu mondar-mandir antara parlemen dan pemerintah. Presiden Jokowi berulang kali meminta agar RUU perampasan aset itu segera dibahas DPR. Tapi faktanya DPR mengatakan bahwa RUU perampasan aset itu adalah hak inisiatif disusun oleh pemerintah. Artinya DPR juga masih menunggu pemerintah menyerahkan draft itu. Litbang Kompas baru saja menyelesaikan sebuah jajak pendapat yang dirilis pada April 2023. Jajak pendapat itu menunjukkan 82,2% responden setuju agar pemerintah dan DPR segera mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Artinya jika ditanya terhadap 10 orang, 8 menyatakan setuju dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Artinya apa? Artinya dukungan publik itu begitu meluas. Dukungan publik meluas tentunya didasari pada kejengkelan publik terhadap upaya-upaya atau gejala flexing yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang hobinya memamerkan kekayaan, sementara kekayaannya tidak sesuai dengan profil pendapatan. Boleh jadi kekayaan publik itu juga, kejengkelan publik itu juga terjadi karena memang kejengkelan karena korupsi yang terus saja merajalela di Republik ini. Tapi dukungan buta tanpa mengetahui substansi dan isi dari RUU perampasan aset juga bisa berbahaya. Sejarah menunjukkan bahwa keinginan membuat rancangan undang-undang perampasan aset ini timbul tenggelam. Melalui instruksi Presiden nomor 5 tahun 2024, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset dalam skala prioritas pemerintahnya. Kemudian di Prolegnas sudah sempat masuk di tahun 2007. Tetapi faktanya rancangan undang-undang perampasan aset itu masih saja menjadi retorika politik. Dari 3 undang-undang yang masuk dalam Prolegnas tahun 2007, rancangan undang-undang KUHP, dan rancangan undang-undang tindak pidana korupsi, dan rancangan undang-undang perampasan aset, baru 2 yang disahkan, yaitu rancangan undang-undang KUHP dan rancangan undang-undang soal tindak pidana korupsi. Ya, itu faktanya. Isu perampasan aset, RUU perampasan kembali mencuat setelah Presiden Jokowi dikabarkan gundah dengan survei Transparansi Internasional yang menunjukkan indeks pemberantasan korupsi di Indonesia kemudian anjlok. Dan kemudian Menko Polhukam Mahfud MD sempat menawarkan sebuah solusi, salah satunya adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR, Mahfud MD secara terbuka meminta dukungan dari Ketua Komisi 3 Bambang Pacul. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Bahkan Pacul menempatkan dirinya dan anggota DPR sebagai Korea yang sangat tunduk kepada atasannya. Korea itu menunjukkan bagaimana anggota DPR itu hanyalah pekerja-pekerja partai, yang berkuasa adalah ketua umum partai politik. Itu adalah realitas cerminan politik yang jujur yang disampaikan oleh Bambang Pacul, bahwa itulah realitas politik Indonesia. Jika logika itu yang kemudian diikuti, tentunya tidak terlalu sulit bagi Presiden Jokowi untuk kemudian melobi pimpinan-pimpinan partai politik untuk mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena faktanya Presiden Jokowi bisa juga kemudian membangun koalisi-koalisi untuk perebutan atau menempatkan siapa yang akan menjadi presiden di tahun 2024. Untuk RUU perampasan aset tentunya bukan sesuatu yang susah. Saat ini rancangan undang-undang soal perampasan aset sudah disetujui dan sudah diberikan paraf oleh kementerian, oleh wakil-wakil dari kementerian. Artinya draft itu menunggu surat presiden untuk segera disahkan dan diserahkan kepada DPR untuk kemudian dibahas. Dukungan publik yang nyata inilah yang harus menjadikan ini momentum politik bagi Presiden Jokowi untuk menggolkan RUU perampasan aset. Tetapi karena memang RUU perampasan aset itu masuk kompleks dan lintas unit, lintas undang-undang, tentunya juga dibutuhkan partisipasi publik untuk memberikan masukan. Apa sih yang dimaksud dengan rancangan undang-undang perampasan aset?
Karena tarik-menarik kepentingan pasti akan terjadi. Salah satunya, apakah substansi dari perampasan aset ini akan berlaku retroaktif atau tidak? Retroaktif itu berlaku ke belakang atau berlaku saat undang-undang disahkan. Itu satu problem. Apa sih yang dimaksud dengan perampasan aset? Apakah harus menunggu keputusan pengadilan atau tanpa keputusan pengadilan? Ada juga isu yang menyebutkan siapa yang akan ditugasi untuk merawat aset-aset negara. Apakah itu di kepolisian, apakah itu di kejaksaan, apakah itu di kementerian. Banyak sekali hal-hal yang memang harus didiskusikan secara terbuka kepada publik agar publik tahu sebetulnya esensi dari rancangan undang-undang perampasan aset itu adalah seperti apa. Karena tanpa dukungan publik agak susah untuk kemudian mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Artinya apa? Artinya substansinya harus kemudian dibuka agar ada partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Dalam beberapa pengalaman di luar negeri, banyak sekali negara-negara yang juga belum berhasil untuk kemudian mengambil alih aset-aset yang dicuri. Pengalaman Filipina dengan Ferdinand Marcos juga belum berhasil kemudian mengambil aset-aset yang telah diduga dikorupsi oleh Ferdinand Marcos. Sehingga lintas pembahasan adalah lintas undang-undang sehingga membutuhkan partisipasi publik yang luas, sehingga ini mungkin saatnya kemudian draft yang disusun oleh pemerintah berkaitan dengan substansi rancangan undang-undang perampasan aset yang mudah-mudahan bisa menjadi game changer dari pemberantasan korupsi di negeri ini, mendapatkan masukan-masukan publik dan syukur-syukur mendapatkan dukungan-dukungan dari publik.